Oke, coba bayangin ada ancaman tak kasat mata yang diam-diam ngintai di sudut gelap rumah kalian. Hari ini kita bakal bongkar realitas mengerikan dari sebuah patogen mematikan dan ini yang paling gila, ada teori konspirasi geopolitik tingkat tinggi di baliknya. Siapin mental kalian ya, karena ini bukan sekedar krisis kesehatan biasa. Ini soal perebutan kekuasaan global yang bisa nentuin nasib jutaan nyawa. Gimana? Penasaran? Kita mulai sekarang. Nah, coba perhatiin angka ini lekat-lekat, 50%. Ini bukan sekedar tebak-tebakan probabilitas di atas kertas loh, ini angka tingkat kematian maksimal buat bentuk infeksi hantavirus yang paling parah. Bayangin aja skenarionya, dari setiap 2 orang yang terinfeksi parah, 1 nyawa hampir dipastiin melayang. Ibarat lempar koin antara hidup dan mati yang pastinya nggak mau dimainin sama siapapun di dunia ini. Benar-benar mematikan dan tanpa ampun. Terus, di saat para ilmuwan dan ahli virologi sedunia lagi setengah mati balapan sama waktu buat ngelawan ancaman ini, tiba-tiba, boom, muncul sebuah narasi tandingan yang super mengejutkan. Narasi yang bakal bikin kita mempertanyakan semua hal yang selama ini kita yakini. Pertanyaannya sekarang, apakah wabah ini murni kemarahan alam? Atau jangan-jangan ini adalah senjata mematikan yang sengaja dilepasin sama tangan manusia? Tapi sebelum kita loncat ke sana, kita harus paham dulu nih wujud asli dari monster ini. Biar kebayang, ini dia wujud pembunuh diam-diam itu, orthohantavirus. Patogen ini luar biasa kompleks, adaptif banget, dan ini bagian yang paling ngeri, dia nggak butuh gigitan buat ngebunuh kalian. Virus ini nular diam-diam lewat partikel udara dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang terinfeksi. Jadi kalian nggak perlu nyentuh tikusnya sama sekali, cukup bernafas normal aja pas lagi asyik bersihin debu di gudang atau loteng, dan monster tak kasat mata ini bisa langsung nyusup masuk ke tubuh tanpa kita sadari. Gila kan? Begitu berhasil masuk, virus ini nggak pakai lama buat ngancurin dari dalam. Di kasus yang namanya sindrom paru hantavirus atau HPS, paru-paru pasien bakal penuh sama cairan dengan sangat-sangat cepat. Mereka itu kasarnya pelan-pelan tenggelam, tapi di daratan. Dan yang bikin makin tragis, kecepatan patogen ini ngebunuh tuh benar-benar di luar nalar. Pasien seringkali nyerah cuma dalam waktu 24-48 jam aja setelah masuk UGD. Gak ada waktu buat bersiap sama sekali. Dan asal kalian tahu, pembunuh senyap ini bukan cuma fenomena lokal yang bisa gampang dikarantina di satu tempat. Kalau kita lihat jejaknya, ini adalah ancaman global yang terus merayap, diam-diam nyintai umat manusia di berbagai benua selama puluhan tahun. Dari sudut-sudut Asia sampai daratan Amerika, dia terus menyebar di luar sana. Sembunyi dengan sempurna di lingkungan sekitar kita, seolah-olah cuma nunggu pemicu berikutnya buat menyerang. Jadi, ancaman ini nggak muncul gitu aja dalam semalam. Sejarahnya lumayan berdarah. Perhatiin deh timelinenya. Mulai dari kemunculan misteriusnya pas Perang Korea di tahun 50-an, sampai wabah besar di Amerika tahun 1993. Tapi yang paling mencekam itu insiden di tahun 2026. 3 nyawa melayang tragis gara-gara wabah yang meledak di tengah kemewahan kapal pesiar MV Hondius. Kejadian ini langsung memicu kepanikan internasional besar-besaran, sampai-sampai perbatasan Indonesia harus nerapin status siaga karantina level tertinggi. Ketegangan global benar-benar meledak saat itu. Ditambah lagi perubahan iklim ekstrim yang bikin populasi tikus makin dekat ke rumah kita, ancaman ini makin berasa kayak bom waktu. Para ilmuwan medis sekarang lagi pontang-panting di laboratorium, ngerahin segala cara buat secepatnya bikin vaksin mRNA dan DNA modern. Kenapa pada panik banget? Karena realitas pahitnya adalah, sampai detik ini, belum ada satupun vaksin hantavirus yang dapat lampu hijau resmi dari WHO buat ngelindungin kita. Kita bener-bener terekspos tanpa tameng. Tapi, nah ini dia plot twistnya. Tepat ketika dunia lagi ketakutan nunggu hantaman wabah berikutnya, muncul sebuah klaim mencengangkang yang langsung muter balikin semua narasi global. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadila Supari, ngelontarin sebuah pernyataan tajam. Berdasarkan analisis sumber yang beredar, beliau ngebahas satu kemungkinan yang bikin merinding, bahwa seluruh krisis dan kepanikan ini jangan-jangan cuma sebuah ilusi. Sebuah skenario raksasa yang sengaja dibikin murni demi satu hal, keuntungan finansial tiada tara dari jualan vaksin. Siap-siap, karena argumen tandingan ini bakal bikin kalian mikir keras. Pandangan ini nyorotin kejanggalan sejarah yang gelap banget. Kok bisa wabah-wabah aneh ini sering banget meledak pas lagi ada konflik bersenjata? Ini yang bikin muncul kecurigaan kuat kalau virus ini tuh sebenarnya senjata biologis buatan manusia. Nggak cuma itu, teori ini dengan berani nunjuk adanya kartel vaksin bayangan, sekelompok elit global tak tersentuh yang dituding sengaja manfaatin regulasi kesehatan dunia bukan buat nyelamatin nyawa, tapi sebagai alat kontrol mutlak buat ngendaliin populasi dunia.
Sekarang posisi kita lagi bener-bener kejepit di antara dua realitas yang tabrakan keras. Di satu sisi arena, ada pahlawan-pahlawan medis yang lagi kerja ekstra di laboratorium steril demi nyiptain vaksin penyelamat nyawa sebelum terlambat. Tapi di sisi seberangnya, ada tiupan kencang dari teori geopolitik yang kelam banget, yang bilang kalau vaksin itu sendiri justru kuda Troya bagi para elit global buat ngelucutin kedaulatan negara-negara merdeka. Dua narasi besar lagi bertarung habis-habisan dan jutaan orang dibuat bingung. Sebenarnya siapa sih yang harus dipercaya? Kalau kita coba ikutin alur logika konspirasi yang super kontroversial ini, kita bakal sampai di satu titik kesimpulan yang jauh lebih ngeri dari virus apapun. Senjata pemusnah massa yang sesungguhnya lagi dipakai sekarang ini bukanlah ancaman biologis, melainkan ancaman psikologis. Senjata itu adalah ketakutan kalian sendiri. Konspirasi ini percaya ada upaya manfaatin kepanikan massa yang direkayasa lewat media buat maksa seluruh negara bertekuk lutut tunduk sama aturan internasional tanpa ada yang berani ngelawan atau sekedar nanya tujuannya. Terus gimana dong jalan keluarnya dari labirin kepanikan ini? Daripada cuma duduk pasrah nungguin mandat vaksin global mengikat kita, pandangan alternatif ini ngedorong kita buat ngambil kendali sendiri. Solusinya terdengar simpel banget, tapi sekaligus bentuk perlawanan yang radikal. Intinya, bersihin lingkungan kalian, basmi tikus-tikus di sekitar rumah, tolak mentah-mentah histeria massal itu, dan yang paling penting, jangan sampai akal sehat kita dibajak sama rasa takut. Pada akhirnya, jarum jam biologis ini terus berdetak tanpa ampun menuju wabah berikutnya yang mungkin udah nggak bisa dihindari. Dan pas momen itu bener-bener datang, dan sirene karantina kembali meraung memecah keheningan, ada satu pertanyaan krusial yang harus kalian jawab sendiri. Di tengah kepanikan dunia yang absolut, apa yang sebenarnya bakal lebih kalian takuti? Tikus-tikus penyebar virus yang ngintai di sudut gelap? Atau justru obat dan sistem yang ditawarin buat menyelamatkan kita? Pikirkan itu baik-baik.